Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami naikkan atas anugerah hari baru yang kami terima hari ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, dan sertailah kami dalam melakukan tugas dan kewajiban kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah berharap kepada Allah. Bahan bacaan akan diambil dari Mazmur 42 ayat 7 sampai dengan 12. Silahkan membaca sendiri secara lengkap. Sedang adik Bojan, warga pra remaja GKJ Condong Catur hanya akan membaca ayat yang ke-11 dan 12. Silahkan. Bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat 11 dan 12. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, terdapat beberapa pokok penting yang perlu ditekankan dalam bacaan kita saat ini, yaitu yang pertama, ayat 7, mencari Allah dalam kesesakan. Apa yang dilakukan seseorang ketika mengalami jalan buntu atau halangan dalam kehidupan? Sudah pasti akan menggeliat mencari jalan keluar. Ada banyak cara akan ditempuh oleh tiap orang demi memperoleh jalan keluar. Mulai dari cara wajar hingga kurang ajar, mulai dari yang manusiawi hingga mengorbankan sesama manusia. Saat itu pemazmur sedang mengalami tekanan yang luar biasa kuat dalam dirinya. Pemazmur menyebut bahwa di saat tekanan datang, ia justru teringat dan mencari Tuhan. Pemazmur tidak terpaku dan terbelenggu pada masalah yang dihadapi, tetapi sebaliknya kepada Tuhanlah ia menengadah. Pokok penting yang kedua, ayat ke-8, cara menemukan Allah dalam kesesakan. Bagaimana menemukan Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik, bukan? Perhatikan bacaan kita hari ini. Ingatan pemazmur melayang ke sungai Yordan dan pegunungan Hermon, itu ayat 7. Samudra raya, gulungan ombak dan gelombang, itu ayat 8. Ternyata Tuhan dapat dilihat kehadirannya di segala tempat dan waktu melalui karya ciptaannya. Saat hidup kita penuh tekanan, Tuhan dapat hadir menenangkan melalui suara burung yang berkicau atau aliran sungai yang jatuh menjadi air terjun. Melihat ciptaan Allah dan mengaguminya adalah juga salah satu cara merasakan kehadiran Tuhan. Pokok penting yang ketiga, ayat 9, jangan melupakan Tuhan. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika ia telah menikmati kehadiran Tuhan? Perhatikan ayat 9 bacaan kita. Di siang hari, pemazmur menikmati kehadirannya melalui segala ciptaan Tuhan dan bahkan dapat merasakan kasih setianya itu di siang hari. Di malam hari, pemazmur bersyukur lewat doa dan memuji memuliakan Allah yang luar biasa itu melalui nyanyian dan pujian. Pemazmur mengajarkan kita bahwa jangan pernah melupakan kemurahan dan kasih setia Tuhan. Bersyukur selalu atas segala penyertaannya adalah suatu hal penting untuk dilakukan
sebagai umat yang menikmati kasih karunia-Nya itu. Pokok penting yang keempat, ayat 10 dan 12, yaitu berharap pada Allah. Pemazmur menutup bagian ini dengan mengisahkan ketegangan hidup dan persoalan yang menekan jiwanya. Pemazmur menjadi kalut dan panik. Ia berseru, khawatir seakan-akan Allah tidak mendengar dan peduli ketika ia menjadi bahan ejekan musuh. Baca ayat 10 dan 11. Tetapi kemudian tiba-tiba menjadi tenang dan berbisik pada dirinya sendiri, berharaplah kepada Allah. Menarik untuk disimak bahwa pemazmur pada awalnya terlalu fokus pada ejekan musuh, terlalu khawatir seakan ditinggal Tuhan, dan batinnya hanya terpusat pada masalah, sehingga lupa bahwa penolongnya adalah Allah. Ia baru kemudian menyadari akan hal itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Bukankah kita pun demikian? Bukankah masalah yang terlalu besar yang datang membuat kita merasa kecil dan tak ingat lagi pada yang maha besar? Karena itu, mari yakinlah bahwa masalah yang datang memang sangat besar. Tetapi Yesus Tuhan kita maha besar, melebihi persoalan hidup kita. Kiranya kita dimampukan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berharap kepada Allah. Sebesar dan seberat apapun tekanan hidup yang kami hadapi, kami harus tetap ingat bahwa tetap Allah yang maha besar yang menjadi tumpuan harapan kami. Amin.